Kalau ternyata semua yang kamu omongin itu benar, berarti aku harus berusaha keras untuk mempertahankan harta keluarga kami. Des, kamu mau kan menikah dengan Mas Tino? Apa? Kamu masih terpengaruh sama tangisan Tante Lasri? Dia itu bukan siapa-siapa. Cuman pengasuh Tino dan Haris. Bodoh kalau kamu harus sentimental kayak gitu. Iya, tapi Mas Tino sangat menghormati Tante Lastri. Bahkan kita semua juga udah nganggap Tante Lastri itu sebagai ibu kandung kita sendiri. Aku bingung deh. Ambar. Emangnya kamu gak lihat kalau Tante Lasri lebih memihak sama Haris dan Hilda? Kenapa? Karena mereka bakalan punya anak. Dan anak mereka akan mempunyai hak istimewa. Karena wasiat dari orang tua Tino, secara hukum akan menjadikan mereka sebagai pewaris. Lalu, nasib kalian bagaimana? Coba deh kamu sih. Ambar, aku ini sepupu kamu yang peduli akan nasib dan masa depan kamu. Suami kamu udah bekerja keras. Jangan sampai semuanya hancur hanya karena ketamakan adiknya sendiri. Lalu kamu dan suami kamu hidup merana dalam kemiskinan. Ini saatnya kamu mengambil keputusan. Sekarang atau enggak sama sekali. Menantu kesayangan Tante adalah siapa yang bisa memberikan cucu untukku. Kamulah satu-satunya harapan Tante. Kamu akan melahirkan penerus terah keluarga ini. Desi benar. Tante Lastri sendiri jelas-jelas memihak Hilda dan Haris. Apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan harta kami? Atau aku minta pertolongan Desi? Des, kamu mau kan nolong aku? Apapun yang terbaik buat kamu, aku mau melakukannya. Kalau ternyata semua yang kamu omongin itu benar, berarti aku harus berusaha keras untuk mempertahankan harta keluarga kami. Des, kamu mau kan menikah dengan Mas Tino? Apa? Kamu nyuruh aku nikah sama Mas Tino? Memangnya kamu sadar dengan apa yang kamu ucapin? Bagaimana mungkin kamu ikhlas melamarkan suami kamu sendiri sama aku? Kenapa enggak, Des? Kamu tahu, Mas Tino itu orangnya benar-benar baik dan penyayang. Kamu mau kan nolong aku? Des, demi menyelamatkan rumah tanggaku. Tapi setelah aku bercerai dari Reza, aku berjanji pada diri aku sendiri untuk gak nikah. Aku hanya ingin menjalani kehidupan yang bebas. Des, tolong, demi aku. Kamu percayakan sama aku. Kamu gak usah khawatir. Mas Tino juga pasti akan sayang sekali sama kamu. Dan aku juga rela membagi cinta suamiku untuk kamu. Karena yang paling penting buatku, aku ingin punya anak dari Mas Tino dari rahim kamu. Baiklah. Aku mau melakukannya buat kamu. Makasih ya, Des. Akhirnya Ambar masuk dalam perangkapku. Perempuan tolol. Apa? Menikah lagi? Kamu gila ya? Aku nggak gila, Mas. Aku udah berpikir satu-satunya jalan supaya kita bisa punya anak ya kamu harus menikah lagi. Kamu sayang kan sama aku? Sayang, justru karena aku cinta sama kamu, aku nggak mau menikah lagi. Kalau Mas nggak mau, berarti Mas lebih pengen lihat aku mati. Sayang. Sayang, dengar. Kamu ini kenapa sih, ha? Tiba-tiba jadi begini? Jangan sentuh aku, Mas. Aku tuh baru sadar ya ternyata laki-laki yang aku cintai nggak mau lihat aku bahagia. Sayang, kamu jangan salah sangka.
Keinginan kamu itu sangat tidak masuk akal. Meminta benih bayi dari suami sendiri kamu bilang nggak masuk akal. Jadi aku harus membagi cintaku. Hah? Aku harus membagi diriku sama perempuan lain, begitu? Sayang, keinginan kamu itu sangat tidak masuk akal bagi siapapun juga. Dan aku belum siap untuk berkorban seperti itu. Kamu tuh cuma bisa mikirin diri kamu sendiri kan? Kamu nggak pernah lihat pengorbanan aku kan? Aku tuh bisa nyembuhin luka aku hanya dengan punya anak, Mas. Kalau nggak aku bisa gila. Baiklah. Aku akan turuti perintah kamu. Dan ini semua demi kamu. Tapi mana ada wanita ingin menikah sama pria yang sudah beristri? Tapi aku udah tahu wanita yang tepat buat kamu. Siapa? Desi. Desi. Ayo sayang, kita rayakan keberhasilan pernikahan kita. Kita harus merayakan kebahagiaan kita berempat. Berempat? Orang keempat itu adalah alasan kenapa ada orang ketiga dalam hidup kamu. Dan orang keempat itu akan ada kalau kedua orang itu saling bertemu. Dia anak kita. Ayo dong sayang, kamu nggak boleh gitu. Kita harus merayakannya malam ini. Ayo dong. Tante nggak ngerti dengan keadaan ini begini. Sudah beberapa hari ini Tante nggak melihat Desi sama Tino. Kemana aja sih mereka? Udahlah Tante, Tante nggak usah mikirin mereka. Mereka kan yang nggak mau kita pedulikan. Tante kelihatannya sangat lelah. Lebih baik istirahat dulu yuk. Aku antar ya. Aduh, pengantin baru kalian sudah datang. Gimana bulan madu kalian? Des, mulai hari ini, rumah ini adalah rumah kamu juga. Kamu sudah termasuk dalam keluarga ini. Karena kamu adalah menantu perempuan di rumah ini. Tante. Ambar, siapa yang memberimu hak untuk mengangkat dia sebagai menantu di rumah ini? Saya, Tante. Mas Tino dan Desi sudah menikah secara syah di depan penghulu dan saya merestuinya. Apa? Kenapa? Tante keberatan. Mas Tino berhak menikahi wanita manapun untuk mendapatkan anak. Karena istri pertamanya tidak bisa memberikan dia keturunan. Saya aja nggak keberatan. Jadi nggak ada satu orang pun yang akan menentang keputusan saya. Mas, tolong jelasin ke mereka. Iya, Tante. Desi sekarang sudah menjadi istri aku. Dan aku minta supaya dia diperlakukan dan dihormati sebagaimana mestinya. Tante benar-benar kecewa sama kamu, Tino. Tante kecewa!